Baik anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di materi bedah soal US ya, untuk mata pelajaran IPA. Ini bagian kedua. Setelah bagian pertama, sekarang kita lanjut bagian kedua. Jadi bedah soal US ini bukan berarti Pak Guru memberikan contekan ya, tapi kita membedah kisi-kisi ya, membedah kisi-kisi yang ada pada soal ujian sekolah. Kalau kisi-kisi itu boleh disampaikan ke siswa ya, boleh disampaikan ke siswa kalau kisi-kisi. Kalau soal dan jawabannya tentunya nggak boleh. Jadi bukan berarti saya memberikan contekan, tapi kita membedah kisi-kisi soal ujian sekolah tersebut. Baik, mungkin saya ulang di pembelajaran di indikator 16 ya. Disajikan ilustrasi tampil, peserta didik mampu mengidentifikasi ciri pubertas primer pada perempuan dan laki-laki. Oke, apa sih pubertas primer? Pubertas primer itu pubertas yang ciri pubertas yang primer itu artinya yang utama. Nah, kalau pada laki-laki itu ciri utamanya itu ya lebih basah, keluar sperma ya tanpa disadari oleh laki-laki. Itu disebut ciri pubertas primer pada kalau pubertas pada perempuan ya menstruasi gitu, ya. Nah, jadi selain primer ada sekunder. Sekundernya ya seperti tumbuh rambut halus di sekitar keterangan alat kelamin. Ini kan laki-laki perempuan sama aja. Laki-laki suara membesar, kalau perempuan melengking, tumbuh jakun pada laki-laki, kalau perempuan tidak. Kalau laki-laki itu kumis, jenggot yaitu jambang, dan kalau perempuan kan enggak. Dan kalau laki-laki pundak dada akan terasa besar atau bidang. Nah, kalau perempuan ya tubuh payudara ya payudara besar. Jerawat, laki-laki perempuan sama aja. Oke, itu tentang indikator soal yang ke-14. Jadi ciri pubertas primer pada laki-laki dan perempuan. Silakan dipelajari lagi. Kemudian indikator soal ke-17. Ilustrasi tentang zat dan campuran. Peserta didik dapat menyebutkan contoh lain dari campuran yang sama. Oke. Ini materi kelas 4, 14, 5 nih. Zat dan campuran. Ini nomor 17 dan 18 itu berkaitan ya. Yang 18-nya ilustrasi, peserta didik dapat mengidentifikasi penggolongan salah satu materi. Baik, kita bahas tentang zat. Zat tunggal itu adalah materi yang terdiri atas satu zat saja. Contohnya air, garam, gula, kayu, dan emas dominan garam. Zat tunggal itu dibedakan menjadi dua, yaitu unsur dan senyawa. Unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan. Unsur itu tidak dapat diuraikan jadi zat lain, meskipun menggunakan reaksi kimia. Setiap zat terbentuk dari susunan dan komposisi yang tetap serta memiliki sifatnya. Kemudian zat campuran adalah gabungan beberapa zat tunggal. Zat campuran berbeda dengan senyawa. Berikut perbedaannya senyawa dengan campuran. Campuran dibedakan menjadi campuran homogen dan heterogen. Contoh ketiga homogen itu ketika mencampurkan sirup dan air. Kedua zat menjadi satu sehingga tidak bisa dibedakan mana yang sirup dan mana yang air. Itu homogen. Ya. Jadi campuran homogen adalah campuran yang dua zat atau lebih yang partikel khususnya tidak dapat dibedakan. Campuran homogen itu juga disebut dengan istilah larutan. Sudah sirup. Larutan tersusun atas pelarut dan zat pelarut. Ada juga campuran antara logam seperti stainless steel. Stainless steel itu merupakan campuran antara logam besi, krom, dan nikel. Digunakan untuk alat masak ya, alat kesehatan, panci gitu. Oke.
Campuran emas, tembaga, dan bara akan menghasilkan emas putih. Sekarang yang heterogen. Campuran heterogen adalah campuran antara dua zat atau lebih yang masih nampak batas pemisah antara zat yang bercampur. Contoh, pasir dan air. Pada campuran tersebut dapat dibedakan antara pasir dan air hanya jadi karena zatnya tidak dapat saling bercampur. Contoh yang lain, tepung dan air, minyak dan air, jus buah, air kapur, air dalam suci, dan mayones yang pecah. Itu mengenai zat ya. Kamu bisa baca lagi atau buka lagi buku catatannya atau buku temanya, atau bisa nyari juga di Google atau di YouTube ya mengenai campuran zat dan campuran. Nah, nomor 19 itu sama. Ini tentang benda. Beda dengan zat ya. 19 itu disajikan gambar. Peserta didik dapat mengelompokkan benda-benda tersebut dalam jenis kelompok benda tertentu. Ini ada benda padat, benda cair, benda gas. Nah, ini kamu benda kan terbagi menjadi benda padat, benda cair, benda gas. Kamu disuruh mengelompokkan mana yang termasuk benda padat, mana yang termasuk benda cair, dan mana yang termasuk benda gas. Ini mudah ini. Saya nggak sajikan materinya, kamu bisa cari sendiri, dibuka lagi buku materi. Ya, atau cari di Google boleh, silakan. Berikutnya, indikator soal ke-20. Disajikan gambar dan ilustrasi, peserta didik dapat menentukan penyebab peristiwa perubahan suatu benda. Oke. Ini hubungannya dengan gaya. Kita pelajari lagi. Ini kelas berapa ya? 5 apa 6? Gaya adalah tarikan atau dorongan yang menggerakkan benda dan bunyi arah dan besaran tertentu. Ada berbagai macam jenis gaya, seperti gaya gesek, gaya magnet, gaya pegas, dan masih banyak lagi, ada gaya otot. Itu. Secara umum, gaya adalah interaksi yang dapat mengakibatkan sebuah benda bermassa melalui perubahan gerak dalam bentuk arah maupun geometris. Oke, kita langsung aja di sini. Jenis gaya. Ada gaya otot. Nah, tadi bisa. Gaya otot adalah jenis gaya satu yang bertemu pada tenaga otot. Dihasilkan oleh tarikan dan dorongan melalui kerja otot manusia. Gaya otot. Contoh, dorong meja, sehingga posisi meja dapat berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Gaya pegas. Gaya sentuh yang bersumber dari pegas atau benda elastis lainnya, seperti per. Yang di pulpen juga ada pernya, itu yang cepat seperti itu, gaya pegas. Gaya gesek. Suatu gaya sentuh yang dapat terjadi apabila dua benda bergesekan antara dua permukaan datar. Sifatnya dapat memperlambat laju sebuah benda. Contoh, saat kamu menghadapi sepeda, lama-lama kan akan melambat rodanya. Atau sepatu yang dibuat bergerigi ya, jadi biar kamu tidak licin saat berjalan di lantai. Ada gaya gravitasi. Nah, ini gaya gravitasi ini suatu gaya. Jadi jenis gaya tidak sesuai yang dapat terjadi karena adanya gravitasi bumi. Karena gaya gravitasi bumi, semua benda jatuh pasti akan lari atau menuju ke permukaan bumi. Contohnya, kalau buah masak jatuh dari pohon kan akan ke tanah. Kamu metik kelapa, jatuhnya kan akan ke tanah. Kemudian gaya magnet. Nah, ini jenis gaya tidak sesuai yang asalnya dari benda magnetis, artinya benda yang memiliki magnet. Akibat adanya dorongan tarikan dari magnet pada benda logam. Contoh, saat besi didekatkan dengan magnet, maka besi akan tertarik oleh magnet. Oke, itu tadi indikator tentang soal 20. Soal yang 21, indikator soal 21.
Contoh penerapan penggunaan energi alternatif. Menentukan contoh penerapan penggunaan alternatif. Contohnya penggunaan indikator soal 21 diberikan beberapa pernyataan. Kemudian kalian menentukan contoh penerapan penggunaan energi alternatif dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya listrik pada mobil tenaga matahari, penggunaan panel surya, energi angin untuk menjalankan mesin penggiling jagung, energi angin untuk memompa air di Belanda, kincir angin dengan bantuan generator energi listrik, aliran air yang bergerak untuk menggerakkan mesin penggiling gandum, aliran air dibantu dengan turbin dihubungkan ke generator menghasilkan energi listrik, panas bumi, energi listrik, bangkit biogas dari kotoran hewan, biodiesel dari minyak jarak untuk membangkit energi listrik. Itu contoh pemanfaatan energi alternatif. Nomor 23 disajikan gambar dan ilustrasi tentang sifat-sifat cahaya. Kemudian kalian disuruh menyimpulkan. Sifat cahaya kan kalian sudah belajar ya, kelas 5 kalau misalnya. Cahaya merambat lurus. Contoh senter yang dinyalakan. Yang di tempat gelap akan ya cahaya senter kan lurus. Ini bayangan saya. Berat-berat nanti bisa diikat aja. Cahaya dapat dipantulkan, sifat cahaya kedua. Jika cahaya mengenai sebuah permukaan benda, pasti akan mati. Contohnya kalau kamu arah cermin ya, cahaya matahari kan pasti akan ada pantulannya. Ada pemantulan teratur. Jika cahaya dipantulkan ke permukaan yang halus dan rata, seperti contoh datar. Kemudian ada pemantulan baur, dipantulkan bidang kasar, contoh aspal, kertas, kayu dan sebagainya. Maka disebut ada hukum Snellius. Saya datang, saya pantul dari semua tetap pada satu bidang datar. Sudut datang sama dengan sudut pantul. Ada yang sifat yang ketiga, cahaya dapat dibiaskan atau dibelokkan. Ini biasanya contohnya pada pensil yang dimasukkan ke gelas yang berisi air ya, seolah-olah terlihat patah. Kemudian ada cahaya dapat diuraikan atau dispersi. Ini contohnya ini di SMA ya. Kemudian cahaya dapat menembus benda bening. Ya kalau kita nyalakan senter, kemudian ada gelas bening diarahkan senternya, pasti akan menembus benda tersebut. Itu sifat cahaya dari. Berikutnya indikator soal 24 disajikan gambar. Peserta didik dapat menentukan cara perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari. 25 juga sama nih. Disajikan ilustrasi tentang perpindahan kalor. Nah, kalau yang tepat ilustrasi yang ada. Nah, ini dua indikator soal ini materinya sama ya. Perpindahan panas itu ada ada tiga ya. Yang pertama konduksi. Konduksi itu perpindahan kalor yang terjadi pada suatu zat tanpa disertai perpindahan partikel dari zat tersebut. Pada zat yang bersifat konduktor atau penghantar panas. Contoh, benda yang terbuat dari logam akan terasa hangat atau panas jika ujung benda tersebut dipanaskan. Jadi ujungnya dipanaskan sampai ke
yang kita pegang juga akan panas. Kemudian knalpot motor menjadi panas saat mesin dihidupkan. Terus tutup panci menjadi panas saat dipakai untuk menutup rebusan air. Itu konduksi. Konveksi yang kedua ya. Perbedaan kalori yang terjadi pada suatu zat dengan istilahnya perbedaan partikel dari zat tersebut. Contohnya pada fluid atau zat cair. Contoh, gerakan naik dan turun air ketika dipanaskan. Gerakan naik dan turun kacang hijau kedelai ketika dipanaskan. Jadi kalau kamu merebus air itu konveksi itu. Ya. Kemudian terjadinya angin darat dan angin laut. Gerakan balon udara. Asap cerobong pabrik yang paling jelas ya kalau kamu merebus air aja. Itu termasuk konveksi. Kemudian radiasi yang ketiga. Proses perpindahan kalori yang terjadi dalam bentuk perambatan gelombang elektromagnetik tanpa memerlukan adanya zat penarik. Contoh panas matahari sampai ke bumi walaupun melalui ruang hampa di luar angkasa. Tubuh terasa hangat ketika dekat dengan sumber api. Unggun ya. Dan panas dari lampu ketika menghangatkan telur unggas. Pakaian menjadi kering ketika dijemur. Itu contoh dari radiasi. Baik. Selanjutnya indikator soal ke-26 disajikan ilustrasi peserta didik dapat mengidentifikasi jenis perubahan wujud. Perubahan wujud benda kan kamu sudah belajar, ada mencair. Mencair itu dari padat menjadi air. Contohnya es krim, sepatu, coklat, lilin yang menyala. Ya, itu. Kemudian menguap. Menguap itu benda perubahan zat atau benda cair menjadi zat atau benda gas. Jadi air menjadi gas. Ya, karena dipanaskan, suhu panas. Ya, contoh kalau kamu menjemur baju yang tadi basah, baju tersebut basah kan menjadi kering. Nah itu kan airnya menguap karena ada panas dari matahari. Air yang direbus hingga mendidih. Jadi kalau kamu merebus air, kompornya nggak dimati-matiin, lama-lama airnya hilang karena menguap. Alkohol atau bensin yang dibiarkan dari udara terbuka. Kamu ngisi bensin di tank motor, makanya bapak kamu tuh bilang, lupa nggak ditutup, lama-lama bensinnya akan habis. Kemudian saat kita berolahraga, keringat kita akan menguap. Oke. Ada 4 cara untuk mempercepat penguapan. Yang pertama memanaskan, yang kedua memperluas permukaan, yang ketiga meniupkan udara di atas permukaan, yang keempat mengurangi tekanan di atas permukaan. Berikutnya mengembun. Ya, perubahan wujud benda gas menjadi cair. Contohnya, saat kita buka minuman panas dan letakkan tutup di atasnya, maka lama-kelamaan tutup gelas tersebut akan dipenuhi oleh air. Ya, peristiwa itu jadi karena uap dari minuman panas menempel pada tutup gelas. Sudah disebut mengembun. Ya. Contoh lain, pengembunan pagi hari. Atau kalau kamu membuat es, ya es teh lah ya, pasti di sekitar gelasnya kan ada embun-embun. Gelasnya kan basah. Berikutnya membeku. Membeku itu perubahan wujud benda dari cair menjadi padat. Contohnya kamu membungkus air, ditaruh di freezer, pasti akan menjadi es batu. Ya, itu contoh membeku. Oke. Indikator soal ke-27 peserta dapat menyebutkan keuntungan dari rangkaian seri atau paralel dalam rangkaian sederhana. Oh, ini rangkaian seri dan paralel keuntungannya. Oke. Kekurangannya dulu, kalau rangkaian seri itu kalau salah satu komponen rusak maka seluruh rangkaian akan ikut rusak karena hanya memiliki satu jalur. Jadi kalau kabelnya putus ya mati semua. Kalau paralel kan enggak, banyak cabang. Jadi biarpun satu mati bisa yang lain masih hidup.
Oke. Kerusakan rangkaian seri sulit dideteksi karena kita harus mengajak satu persatu. Kalau rangkaian paralel, jika ada yang rusak, kita hanya perlu mengisi jalur yang rusak tersebut. Nah, kekurangannya kalau rangkaian paralel itu lebih mahal karena membutuhkan lebih banyak kabel konduktor untuk membuat jalur listrik. Kalau seri kan cuma satu kabel aja udah cukup. Itu kekurangan dan kelebihan rangkaian listrik seri dan paralel. Oke, yang berikutnya. Indikator soal 28 disajikan gambar rangkaian listrik campuran ya, atau gabungan. Dapat menerapkan pengetahuan tentang rangkaian listrik untuk menentukan lampu yang menyala atau padam jika satu atau berapa saklar diputus atau disambung. Oh, ini. Jadi contohnya kalau ini kan saklar 1, saklar 2, saklar 3. Kalau saklar 1 mati, dimatikan. Nah, yang mati listrik yang mana? Lampu yang mana? Lampu 1, lampu 2, lampu 3, atau lampu 4? Ya, jelas lampu 1 ya. Lampu 2, 3, dan 4 tetap nyala. Kemudian, kalau saklar 2 yang dimatikan, ini 1 dinyalakan. Mana yang akan mati? Ya, lampu kedua. Lampu 1, lampu 3, dan 4 tetap nyala. Kalau saklar ketiga dimatikan, mana yang akan mati? Ya, lampu 3 dan 4, lampu 1 dan 2 tetap nyala. Kita lihat di sini, lampu 3 dan 4 itu rangkaian seri, lampu 1 dan lampu 2 itu rangkaian paralel. Oke, lanjut ya, ini mudah. Indikator soal 29. Disajikan 4 pilihan jawaban tentang cara pembuatan magnet. Dapat menyebutkan cara membuat magnet yang tepat. Oke. Cara membuat magnet itu kan ada 3 ya, menggosok atau induksi ya kalau nggak salah, menggosok, jadi gosok-gosok, nah, menggosokkan sebuah kutub magnet pada sepotong besi secara terus-menerus, ya, ini adalah latarnya, yang gosok kutub magnet tersebut, nah ini ada contoh, maka lama-lama besi tersebut akan memiliki magnet walaupun hanya beberapa menit. Ya, kemudian ada induksi, tadi menggosok, sekarang induksi. Mendekatkan benda magnetis ke magnet. Satu buah magnet kuat, satu buah tadi, satu batang besi, jarum atau kecil. Seperti inilah. Lama besi tersebut akan memiliki walaupun cuma sesaat. Kemudian elektromagnet, nah ini dengan dialiri arus listrik. Buat magnet yang ketiga itu dengan elektromagnet. Ya, paku dililit ya dengan lilitan kawat atau kabel, kemudian dihubungkan dengan baterai, baru ditempelkan paku kecil. Maka pasti kalau dihubungkan baterainya, listriknya, maka akan bisa menarik atau menempelkan paku tersebut. Oke, oh itu indikator soal berapa tadi? 29 ya. Nah, ya, 29. Sekarang ke 30. Nah, sifat-sifat magnet. Oke. Tentu masih ingat ya. Saya nggak sampaikan materinya, tapi kan kamu pasti ingat ya. Sifat-sifat magnet itu kan kutub senama tolak menolak, kemudian kutub tidak senama kan tarik menarik, seperti itu. Silakan dipelajari lagi. Ada benda magnetis, artinya benda yang dapat menempel pada magnet. Ada benda diamagnetis yang tidak bisa menempelkan. Oke, itu indikator soal 30. Sekarang kita indikator soal ke 31. Skema siklus air atau daur air. Menentukan salah satu tahapan siklus air. Nah, yang perlu kamu pelajari itu adalah apa itu evaporasi,
apa itu kondensasi, apa itu presipitasi, apa itu infiltrasi, dan runoff. Biasanya runoff itu kalau di SD enggak ya. Nah, evaporasi, kondensasi, presipitasi, dan infiltrasi. Kita lihat evaporasi, penguapan air dari permukaan bumi atau dari darat dan laut menuju atmosfer atau menuju ke langit ya, ke atas karena sinar matahari. Kalau dari tumbuhan maka disebut evapotranspirasi. Kondensasi adalah proses pendinginan dari uap air yang menuju atmosfer. Jadi uap air berubah menjadi embun atau titik air atau salju dan es. Sehingga kondensasi ini yang menyebabkan kemunculan kabut dan presipitasi, yaitu proses terjadinya hujan akibat makin beratnya titik air atau salju dan es yang ada di alam. Bisa berupa hujan air, hujan es, atau hujan salju. Infiltrasi, proses masuknya air hujan ke permukaan bumi menuju lapisan batuan dalam, diserap pori-pori tanah secara infiltrasi. Saat mencapai lapisan kedap air mengumpul dan menjadi air bawah tanah yang bisa menjadi mata air. Sedangkan runoff adalah tahapan keluarnya air bawah tanah atau air permukaan yang kembali mengalir menuju laut, ya, melalui sungai. Itu daur air. Berikutnya indikator soal 32 disajikan ilustrasi ketersediaan air. Jadi air, peserta didik dapat menganalisis kegiatan yang mengganggu kelangsungan siklus air. Ini kamu disuruh memilih kegiatan yang mengganggu siklus air, penebangan pohon, pembuangan limbah, ya, dan lain-lain. Silakan kamu pelajari lagi. Daur air itu kelas 5 kalau nggak salah. Silakan dibuka. Indikator soal 33, peserta didik dapat mengelompokkan jenis planet kedudukannya dari bumi. Oke, ini kamu buka buku tema ya. Buku tema 9 kalau nggak salah nih. Ada planet inferior, ada planet superior. Kita lihat pengertiannya. Oke, matahari sebagai pusat tata surya dikelilingi oleh berbagai anggota lainnya seperti planet, asteroid, satelit, meteorit, dan komet. Oke. Benda langit yang menarik adalah komet. Komet merupakan salah satu benda langit yang memiliki dari batu dan air. Inti komet terkubur dalam sore gas dan debu. Setiap kali komet mendekat ke matahari, maka akan menguap dan membentuk bola gas keguguran ekor yang berwarna putih. Nah, materi tersebut terdiri dari debu sepanjang dunia. Tentang komet ya, baca lagi boleh silakan. Kemudian semua benda langit akan mengitari matahari. Berdasarkan orbit bumi terhadap matahari, terdapat beberapa planet yang berada dalam orbit bumi. Planet yang berada di dalam orbit bumi disebut dengan planet inferior, yaitu Merkurius dan Venus. Sedangkan planet yang berada di luar orbit bumi disebut dengan planet superior, yaitu Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Oke. Selanjutnya indikator soal 34 disajikan beberapa pernyataan tentang ciri-ciri planet. Nah, peserta didik dapat menentukan nama planet yang dimaksud. Nah, ini ada di buku tema 8 ya. Tema 8 tentang bumiku. Kamu pelajari lagi Merkurius itu terdiri dari apa aja, tersusun oleh gas apa aja, Venus itu seperti apa, bumi seperti apa, ya. Mars seperti apa, Jupiter, dan seterusnya. Silakan dibaca lagi di buku tema 8. Selanjutnya mengidentifikasi gerhana. Ini soal indikator soal 35. Nah, ini ada gerhana bulan. Oh maaf, ini gerhana matahari.
Gerhana bulan ini, gerhana bulan ketika sinar matahari yang menuju bulan terhalang oleh bumi. Jadi matahari, bumi, dan bulan. Bumi berada di antara matahari dan bulan. Disebut gerhana bulan. Gerhana bulan total itu terjadi ketika posisi bulan ada di umbra bumi, ya. Gerhana bulan sebagian ketika posisi bulan berada di penuh. Soalnya gerhana matahari total ketika sinar matahari yang nyampe ke bumi terhalang oleh bulan. Nah, itu jadi posisi bulan berada di antara bumi dan matahari. Oke, ini harus diingat ya. Gerhana matahari total ketika bumi berada di bulan, ya. Sebagian ya bumi berada di penuh. Ada gerhana matahari cincin, silakan kamu pelajari lagi. Oke. Selanjutnya indikator soal 36. Nah, ini soal uraian kalau nggak salah. Disajikan gambar hewan, kita menuliskan daur hidup hewan. Nah, ini kaitannya dengan metamorfosis. Ada metamorfosis sempurna, ada metamorfosis tidak sempurna. Kamu bisa pelajari lagi, ya, silakan. Ada termasuk metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Soal indikator soal 37, ilustrasi tentang pemuaian. Akibatnya terjadi perubahan suatu benda alasan. Nah, bagaimana benda memuai? Atau contoh dalam kehidupan sehari-hari prinsip memuai ini digunakan. Silakan. Indikator soal 38. 4 cara menghemat listrik. Waduh, gampang banget ya. Bagaimana cara menghemat listrik di rumah atau di sekolah? Tapi 4. Nah, kamu harus cari itu. Silakan. Kemudian disajikan ilustrasi cerita manakah alasan harus melestarikan hewan langka. Nah, ini juga sama. Kenapa hewan langka harus kita jaga, lestarikan? Ya, harimau kita harus lestarikan. Walaupun termasuk binatang buas. Silakan kamu pelajari. Soal terakhir, siswa disajikan sebuah pernyataan. Siswa dapat menentukan akibat dari gerakan bumi. Nah, gerakan bumi itu kan ada rotasi, ada revolusi. Rotasi itu bumi berputar pada porosnya. Revolusi itu gerakan bumi mengelilingi matahari. Itu akibatnya apa saja? Silakan kamu belajar lagi. Ini kalau nggak salah di tema 8 ya, tema 8 atau tema 9. Silakan. Baik anak-anak, demikianlah materi bedah kisi-kisi soal US mata pelajaran IPA ya tahun 2020. Silakan dipelajari. Jadi Pak Guru tidak membocorkan soal atau kunci jawaban, tapi kita membedah kisi-kisi soal agar kamu mudah dalam belajar. Karena materi soal US itu adalah materi dari kelas 4, kelas 5, dan kelas 6. Tentunya materinya sangat banyak sekali. Dengan adanya kisi-kisi ini tentu akan memudahkan kalian belajar. Mungkin itu saja dari Pak Guru, kurang lebih mohon maaf. Nantikan video bedah soal yang berikutnya ya, mata pelajaran berikutnya. Terima kasih, jangan lupa di subscribe channel Pak Guru semakin bersemangat dalam membuat video-video pembelajaran. Oke, jangan lupa belajar walaupun kamu sedang liburan Idul Fitri, tapi kamu tetap belajar. Karena begitu masuk sekolah, kamu langsung ikut ujian. Terima kasih, kurang lebih maaf, semoga video ini bermanfaat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.